Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Raffi, mahasiswa Universitas Mamulang semester 3 dari Prodi Manajemen dengan kelas 03 SMJ 036 ruang 518. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang platform digital atau marketplace. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, peran teknologi informasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia ekonomi dan bisnis. Salah satu wujud nyata dari pengembangan ini adalah munculnya platform digital atau sering disebut sebagai marketplace. Platform ini telah menjadi bagian integral dari aktivitas sehari-hari masyarakat, memungkinkan transaksi berlangsung secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai platform digital dan marketplace, bagaimana mereka bekerja, manfaat yang ditawarkan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengertian itu sendiri dari platform digital marketplace adalah platform digital adalah infrastruktur berbagai teknologi yang menghubungkan berbagai pihak untuk berintegrasi berbagai informasi dan melakukan transaksi. Platform ini memungkinkan koneksi real-time, fleksibilitas layanan, dan kolaborasi tanpa batas geografis yang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti media sosial, bisnis, dan hiburan. Salah satu bentuk platform digital yang paling dikenal adalah marketplace yang berfungsi sebagai perantara bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi secara online. Marketplace menawarkan berbagai fitur seperti kemudahan pencarian produk, fasilitas pembayaran aman, dan sistem ulasan yang membantu pembeli membuat keputusan bagi penjual. Marketplace memberikan akses ke pasar yang lebih luas dan mendukung promosi produk dengan efisien. Contoh populer di Indonesia meliputi Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Sementara di skala global terdapat Amazon, eBay yang menyediakan beragam produk dengan layanan logistik terintegrasi. Keberhasilan marketplace tidak terlepas dari peran teknologi seperti big data, kecerdasan buatan atau AI, dan blockchain yang meningkatkan pengalaman pengguna dan keamanan transaksi. Marketplace ini menjadi bagian penting dalam ekonomi digital, memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha dan konsumen. Pemahaman mendalam mengenai platform ini penting dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan di era digital. Marketplace menawarkan kemudahan yang signifikan dibandingkan dengan metode perdagangan tradisional. Pembeli dapat dengan mudah mencari dan membandingkan produk dari berbagai penjual. Sementara penjual dan dapat memanfaatkan alat analitik yang disediakan platform untuk memahami preferensi konsumen dan meningkatkan strategi pemasaran. Selain itu, fitur seperti ulasan dan penilaian memberikan kepercayaan kepada konsumen dan membuat keputusan pembelian. Marketplace dapat dikategorikan berdasarkan model bisnisnya seperti business to customer atau B2C, customer to customer atau C2C, dan business to business atau B2B. Model B2C seperti Tokopedia dan Amazon mempertemukan bisnis dengan konsumen secara langsung, sementara C2C seperti OLX atau eBay memungkinkan individu untuk menjual barang mereka kepada pelanggan lain. Model B2B seperti Alibaba lebih fokus pada pengadaan barang secara grosir untuk perusahaan. Kemudian untuk manfaat platform digital ataupun marketplace, akses yang lebih luas dan mudah. Platform digital, terutama marketplace, memberikan akses yang luas kepada pengguna untuk produk dan layanan tanpa batas geografis. Dengan hanya menggunakan perangkat yang terhubung ke internet, pembeli dapat mencari dan membeli barang dari berbagai lokasi, baik lokal maupun internasional. Penjual juga mendapatkan manfaat besar karena dapat memasarkan produk mereka ke audiens yang lebih luas tanpa memerlukan kehadiran fisik di berbagai wilayah. Kemudian ada efisiensi dan kemudahan proses transaksi. Marketplace menyediakan berbagai fitur yang membuat proses transaksi lebih cepat, aman, dan nyaman. Pembeli dapat membandingkan harga, membaca ulasan produk, dan memilih metode pembayaran yang paling sesuai. Penjual di sisi lain dapat menggunakan alat manajemen inventaris, layanan pengiriman, dan fitur promosi yang disediakan oleh platform untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan integrasi teknologi, transaksi dapat dilakukan dalam hitungan menit tanpa harus melewati prosedur yang rumit.
Kemudian ada dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Marketplace juga berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan membuka peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja. Usaha kecil dan menengah atau bisa disebut dengan UKM mendapatkan platform untuk bersaing dengan bisnis besar, sementara individu juga dapat memanfaatkan marketplace untuk memulai bisnis dengan modal yang relatif rendah. Dengan demikian, marketplace tidak hanya mendukung kemudahan transaksi, tapi juga menjadi pendorong transformasi ekonomi yang inklusif. Kemudian di sini ada yang namanya tantangan. Tantangan itu meliputi akses yang lebih luas dan mudah. Artinya, platform digital, terutama marketplace, memberikan akses yang luas kepada pengguna untuk produk dan layanan tanpa batas geografis. Dengan hanya menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet, pembeli dapat mencari dan membeli barang dari berbagai lokasi, baik lokal maupun internasional. Penjual juga mendapatkan manfaat besar karena dapat memasarkan produk mereka ke audiens yang lebih luas, tanpa memerlukan kehadiran fisik di berbagai wilayah. Kemudian ada efisiensi dan kemudahan proses transaksi. Marketplace menyediakan berbagai fitur yang membuat proses transaksi lebih cepat, aman, dan nyaman. Pembeli dapat membandingkan dengan harga, membaca ulasan produk, dan memilih metode pembayaran yang paling sesuai. Penjual, di sisi lain, dapat menggunakan alat manajemen inventaris, layanan pengiriman, dan fitur promosi yang disediakan oleh platform untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan integrasi teknologi, transaksi dapat dilakukan dalam hitungan menit tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Kemudian, untuk selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan marketplace apa saja yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa dilihat di sini dengan sedikit memberikan gambaran di websitenya langsung. Yang pertama, di sini ada Tokopedia. Tokopedia ini adalah platform yang bisa dibilang populer di zamannya sebelum Shopee ini merajalela. Yang artinya Tokopedia ini dengan Shopee, kalau misalkan disebut perbandingannya, ya mungkin jauh lebih menang di Shopee. Cuman Tokopedia ini nggak kalah saing. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing marketplace yang ada di Indonesia. Kelebihan di Tokopedia adalah platform yang ramah lingkungan dengan antarmuka yang sederhana. Kemudian beragam metode pembayaran termasuk dompet digital berupa OVO. Terus kemudian ada fitur pengiriman instan melalui mitra logistik, banyak promo menarik seperti cashback dan diskon. Tapi di satu sisi Tokopedia, marketplace yang lainnya yang ada di Indonesia itu ada yang namanya kekurangan. Kekurangannya terutama yang ada di Tokopedia itu adalah persaingan tinggi di antara penjual, terutama untuk produk populer. Kemudian beberapa ulasan mengindikasi layanan pelanggan yang perlu ditingkatkan. Sekiranya itu mungkin sedikit gambaran singkat untuk menjelaskan bahwasanya Tokopedia itu adalah salah satu platform pribadi saya yang pakai dari zaman dulu dan kemudian beralih ke Shopee. Jadi saya itu kalau misalkan pakai marketplace itu pertama kali adalah Tokopedia. Dan untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita kalau misalkan mau belanja apapun ya terkesan sangat modern di era sekarang gitu kan, apalagi dengan promo ataupun diskon yang menarik. Jadi lebih banyak orang yang tahu untuk apa sih sebenarnya di Tokopedia itu mau jual apa. Di sini juga ada macam-macam lah, bisa dilihat di sini ada menjual alat elektronik ya kan, terus ada HP segala macam. Pokoknya lengkap dah di sini. Ya nggak kalah lengkap sama marketplace lain sih, cuman kalau menurut saya ini adalah marketplace paling simple menurut saya setelah Shopee ya. Kemudian di sini ada Shopee. Kita beralih ke Shopee. Shopee kok gini tampilannya. Sebentar, maaf.
kita lanjutkan tadi. Aduh, sebentar, maaf ya. Tidak usah ambil pusing karena ini harus login dulu, dan saya kira nggak perlu lah untuk login segala macam. Oke, untuk lanjut ya, Shopee juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari sisi kelebihan dulu saya sedikit menjelaskan. Kelebihan dari Shopee ini adalah fitur gamifikasi seperti Shopee Games untuk menarik pengguna, promo gratis ongkir yang sangat populer, dukungan pembayaran melalui cash on deliver ataupun COD, Shopee Pay, dan pilihan produk yang sangat luas dari lokal hingga internasional. Kekurangan dari Shopee ini adalah sering terjadi kelambatan pengiriman pada produk internasional. Ya mungkin tidak bisa dimungkiri kalau misalkan ada pengiriman dari luar ke Indonesia itu butuh waktu yang cukup lumayan membosankan istilahnya ya. Jadi pengiriman dari luar itu nggak cukup 3 hari ataupun seminggu. Yang saya tahu pengiriman dari luar itu paling sebentar itu 2 minggu, dan itu pun ongkirnya sangat-sangat tidak relevan di kantong kita sebagai mahasiswa gitu kan. Nah, kemudian sistem ulasan kadang tidak akurat karena banyaknya ulasan palsu. Nah, di sini ada poin penting, ulasan kadang tidak akurat, yang artinya adalah biasanya untuk penjual baru ya, seller baru itu gimana caranya mereka memiliki rating di tokonya itu adalah memakai rating palsu, yang artinya dia jualan produk apa dan dibeli sama rekannya gitu. Jadi itu bisa dibilang memanipulasi data, dan menurut saya itu adalah hal yang rumlah untuk platform sebesar Shopee ya. Jadi saya rasa teknik-teknik seperti ini sering dipakai untuk seller-seller baru untuk meningkatkan produk ataupun iklan mereka gitu. Terlepas dari itu salah atau benar, yang jelas itu bukan hal yang tabu lagi kalau misalkan ada penjual akan data seperti itu. Oke, yang selanjutnya mungkin saya beralih ke Bukalapak. Nah, di sini kurang lebih seperti ini tampilannya Bukalapak. Bukalapak juga di sini memiliki kelebihan dan kekurangan dari segi fiturnya. Jadi kelebihannya itu adalah fokus pada pemberdayaan UMKM dan warung tradisional melalui mitra Bukalapak. Yang artinya adalah Bukalapak ini adalah supportnya para UMKM yaitu di Bukalapak. Jadi Bukalapak ini bekerja sama dengan UMKM untuk gimana caranya berkolaborasi untuk menciptakan suatu peluang baru, yaitu adanya konsumen ya kan, segala macam. Yang kedua, beragam fitur inovatif seperti cicilan tanpa kartu kredit, opsi investasi seperti reksadana dan emas digital. Kekurangannya, popularitasnya menurun dibandingkan pesaing utama seperti Tokopedia dan Shopee. Ya tidak bisa dipungkiri ya, Bukalapak ini saya rasa kalah saing untuk masalah persaingan ya dari Shopee ataupun Tokped. Jadi saya rasa dibandingkan Shopee sama Tokped itu mereka masih lebih di atas ketimbang Bukalapak gitu. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah tidak semua kategori produk memiliki banyak pilihan. Jadi kurangnya variasi dalam produk di Bukalapak itu adalah membuat salah satu alasan kali ya untuk Bukalapak menjadi turun peminatnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kelebihan dan kekurangan dari platform marketplace Bukalapak. Nah, kemudian selanjutnya ada Blibli.
Blibli kayaknya tidak ada untuk websitenya. Kita beralih sini aja dulu. Nah, Blibli ini juga sama-sama seperti marketplace yang lainnya, jadi dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya Blibli adalah menawarkan produk berkualitas tinggi, terutama elektronik dan gadget, layanan pelanggan yang responsif, promo cicilan 0% untuk pembelian menggunakan kartu kredit, platform yang terpercaya untuk pembelian barang branded, harga produk cenderung lebih tinggi dibanding marketplace lain, dan pilihan produk kurang beragam untuk kategori tertentu. Kurang lebih untuk kelebihan dan kekurangan Blibli adalah seperti yang saya sebutkan barusan. Kemudian untuk platform yang terakhir adalah Lazada. Lazada tampilannya begini. Coba kita refresh lagi. Oke, karena websitenya agak error, jadi kita ke Tokped aja yang lebih enak dilihat. Kemudian ada Lazada. Lazada itu juga sama, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Lazada adalah dikenal dengan promosi besar seperti Lazada Birthday Sale dan 11.11 Sale, pengiriman internasional yang relatif cepat, integrasi dengan Alibaba Group, memberikan akses ke produk global dengan harga bersaing. Kekurangan, kurang optimal dalam layanan pelanggan di beberapa kasus. Navigasi platform kurang intuitif dibandingkan pesaing seperti Shopee atau Tokopedia. Lagi-lagi dibahas di sini adalah Shopee dan Tokopedia, yang artinya dua platform ini adalah raksasa ya, bisa dibilang ya, marketplace yang ada di Indonesia dan dengan peminat terbanyak, yaitu marketplace dari Tokopedia dan Shopee. Ya, terlepas dari Lazada bersaing untuk segi marketplace, persaingan market online ya, saya rasa tetap nomor satu adalah Shopee, nomor dua adalah Tokped. Itu tidak bisa dimungkiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sekiranya pemahaman yang saya berikan bisa membantu nilai pada mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rafi, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.